Oke, mungkin kita mulai saja supaya tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung di pertemuan malam ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung, sudah meluangkan waktu untuk kita bareng-bareng ngobrol di sini dalam topik kali ini itu cara membuat tool di Gemini dan bagaimana cara mengamankan hasil karya kita. Nah, sebenarnya untuk pembahasannya simpel aja. Pada dasarnya di sini tuh di pertemuan kali ini tuh bagaimana kita bisa eh, membuat karya dan karyanya itu bisa dijual gitu. Kan misalkan kalau generate di Gemini, terus kita ambil linknya, terus di-share ke teman atau ke siapapun, itu kan pasti siapapun bisa buka gitu. Dan ketika kita pengen jual pun, ya buat apa gitu. Nanti juga ketika link kita di-share ke sana, ke satu orang, ke dua orang, ke tiga orang, sampai ke 10 orang, ya tetap bisa dibuka gitu. Karena itu, di sini sangat perlu bagaimana kita mengamankan hasil karya kita, terutama agar bisa dijual gitu. Terus agar hasil karya kita tidak dicuri dan kita pun bisa mengembangkan usaha membuat tool ini atau mengembangkan karya dengan lebih have fun lagi. Karena kalau bisa kita bikin karya, terus karyanya dipakai sembarangan orang, terus apalagi sampai dicuri, tentunya itu akan sangat mengganggu untuk kita eh, melangsungkan kreativitas kita. Ya buat apa gitu kita terus-terusan bikin tool, tapi kalau pada ujungnya gampang dicuri orang, terus gampang diakses orang. Justru itu kita bikin karya supaya kita bisa selain mengeksplorasi, kita juga bisa memanfaatkan karya-karya kita agar bisa menjadi tambahan penghasilan untuk kita. Itu mungkin. Ya. Langsung saja, untuk pembuatan tool di Gemini, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah pengalaman, mungkin bisa nyimak dulu aja, tapi kalau yang belum, bisa boleh diperhatikan. Kita langsung masuk ke Gemini ya. Kita langsung masuk ke Gemini. Nah, untuk membuat tool seperti biasa, ini selayaknya kita membuat sebuah artikel gitu. Selayaknya kita membuat sebuah tulisan. Namun ini kita istilahnya menulis kode ya, kode untuk menjadikan sebuah aplikasi atau menjadikan sebuah tool yang nantinya bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, yang pertama kita buka aja Gemini, lalu nanti kita fokus ke alat ini, terus di sini klik yang canvas. Nah, klik canvas. Nah, untuk pembuatannya itu tentu saja bebas gitu. Tentu saja bebas sesuai dengan ide kreatif masing-masing, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan apa yang ada di kepala yang ingin kita aplikasikan pada sebuah tool gitu. Oke, kita contohkan saja di step pertama ini kita contohkan saja dengan tool sederhana. Mungkin bisa dengan kita coba buat dulu. Buatkan sebuah tool. Misal toolnya ubah tulisan ke suara. Ubah tulisan ke suara dengan fitur lengkap. Misal dengan fitur lengkap berikan pilihan
pilihan suara, berikan pilihan banyak suara, baik pria ataupun wanita misal. Berikan pilihan banyak suara, baik pria atau wanita, dengan gaya bicara berbeda-beda misal. Terus berikan opsi download juga. Nah, yang penting untuk nantinya kita mengamankan tools ini, kita mintanya gunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi jangan ada kode yang lain selain HTML, CSS, dan JavaScript supaya nanti kita mudah untuk mengamankan tool ini gitu. Oke, kita cek dulu aja. Nah, ini tuh emang cukup lama ya, karena maklum generate kode gitu. Beda sama tulisan kan ya, kalau tulisan biasa gini suka cepet gitu. Ini mungkin lagi nyusun struktur kode dulu, jadi pastinya akan lama. Dan sebenarnya untuk bikin tool itu tuh tidak sekali jadi dengan satu prompt gitu. Banyak sekali tahapan-tahapannya. Banyak sekali eh, hal-hal yang memang harus kita lengkapi, terus ada yang kurang harus kita tambahkan, terus apabila ada yang keliru harus kita perbaiki. Nah, itu emang cukup rumit sih. Cuma setidaknya ini tuh kita tidak mengotak-atik kode ya. Kita tidak mengotak-atik kode. Kita cukup mengotak-atik prompt aja. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti coding, terus masih awam, tentunya akan bisa di sini membuat karya sebuah tool gitu. Ya walaupun nanti eh, lumayan sih, lumayan cukup cukup rumit, cukup buang waktu, tapi setidaknya di sini kita tidak ubah-ubah kode gitu. Kecuali ada yang ngerti misalnya, ada yang ngerti kalau kita ngerti masalah pemrograman, bahasa-bahasa pemrograman kita bisa perbaiki langsung di kode-kodenya. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, berarti kita harus mainnya di prompt gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi mungkin ya. Tapi kan setiap orang itu dalam berkarya kan perspektifnya beda-beda. Oh, saya mah pengen begini misal, pengen seperti apa misal. Nah, itu nantinya tuh ditambahkan di prompt lagi. Misal ada yang kurang ditambahkan lagi. Misal ini kita coba dulu ya. Apakah ini berfungsi atau tidak? Kadang-kadang ada yang tidak berfungsi juga, misal. Ada yang tidak jalan juga. Oh, nggak jalan. Share screen-nya nggak masuk. Yang lain share screen-nya ada nggak? Nah, seperti ini. Ini kan suaranya nggak muncul ya, teman-teman. Ini suaranya muncul nggak? Oh, ada suaranya? Nggak, maksudnya ini suara ini suara yang di toolnya muncul nggak? Oh, saya nggak ada ya di saya. Suara yang di toolnya. Kalau misal tuh ini nggak muncul, ada suaranya.
Ada tapi ya. Nah, itu mungkin. Nah, misal kita ingin memperbaiki, misal di sini kan tidak ada tombol download ya. Ini tuh harus diperbaiki lagi gitu. Misal eh, tambahkan tambahkan opsi download misal. Nah, generate lagi gitu. Emang seperti ini. Bahkan di tool-tool yang lain, misal tool ubah gambar, tool bikin apa, bikin prompt, dan tool apapun itu pasti kita akan banyak otak-atiknya, otak-atik prompt gitu. Minta ke ChatGPT gimana supaya si tool ini tuh bisa benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Bahkan nanti ketika gambarnya nggak ada, kok nggak ada ya? Maksudnya gambar share screen-nya nggak muncul, Mas Saiful? Oh, nggak semua muncul ya? Kok kenapa ya? Di yang lain ada suara muncul, nggak ada gambarnya. Oh, di yang lain mungkin nggak muncul ya. Nah, misal tadi kan teman-teman kita lihat tadi nggak ada ya, nggak ada untuk tombol downloadnya. Sekarang kan jadi ada tuh. Ini buat download tadi kan cuma sebatas apa tadi tuh? Oh, rekam audio kalau nggak salah. Sekarang muncul jadi ada audio. Misal kita pengen background misal, tambahkan atau berikan background misal, background, berikan background warna hijau misal. Nah, kita coba dulu aja ya. Kita coba-coba dulu aja. Soalnya ini tuh kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu. Kita tuh harus kan kita cuma masukin prompt aja. Nggak harus kita ubah kode, nggak harus kita cari-cari kode, gitulah istilahnya. Ya, kalau kita ingin mengubah warnanya, kita tinggal minta aja. Terus kita ingin ada opsi ganti jenis suara, kita tinggal minta aja di promptnya gitu, di sininya ditulis. Jadi yang terpenting kita tahu bahwa untuk membuat tool di Gemini ini poinnya itu tidak sekali jadi, tidak sekali kita tuh seolah-olah ini udah jadi tuh. Jadi warna hijau. Tadi tuh jadi warna ungu ya. Nah, jadi pada intinya saya ingin menekankan bahwa membuat tool di Gemini itu tidak akan jadi dengan satu kali prompt atau dengan satu prompt. Misal prompt kita tuh udah masterpiece misal. Prompt kita tuh udah benar-benar kita otak-atik semaksimal mungkin, tapi tetap kadang ketika kita generate nggak apa ya, nggak tentu sesuai dengan keinginan kita. Makanya ini tuh tidak cukup dengan satu kali generate misal. Misal lanjut, kita pingin misal suara pintar ini ganti misal namanya. Misal ganti judul atau suara pintar aja. Ganti suara pintar jadi suara cerdas misal. Katakanlah seperti ini. Nah, ini tuh kan nunggu lagi lama gitu ya. Apalagi kalau di apa? Di pembuatan tools gambar itu tuh benar-benar
makan waktu yang cukup lama. Tapi kan makanya untuk itu kita itu butuh pengamanan. Bagaimana kita bisa mengamankan tool atau hasil karya kita yang udah kita punya, bagaimana supaya caranya bisa aman, nggak dicuri orang lain, nggak bisa dijual kembali. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi suara cerdas. Nah itu mungkin. Apalagi misal pengen diubah-ubah lagi. Nah, itu sesuai dengan keinginan kita, misal untuk bahasanya misal pengen diubah lagi. Nah, cuma itu cukup memakan waktu yang lama. Jadi ini tuh kita harus eh, apa khusus membahas sebuah tool. Misal hari ini kita akan coba bikin tool, misal ubah gambar produk misal menjadi gambar profesional. Itu tuh harus dijadwalin khusus gitu misal. Nanti kalau mau, misal kita request aja sekarang mau bikin tool apa nih misal. Minggu ini mau bikin tool apa misal. Minggu berikutnya mau bikin tool apa. Yuk kita bareng-bareng gitu bikin. Nah, kalau gitu ini kan udah jelas ya, maksudnya kita tuh tidak cukup dengan sekali prompt. Bahkan si Gemini ini perlu kita ingatkan beberapa kali supaya hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Makanya misal. Nah, kita lanjut dulu ke bagian ini. Misal katakanlah ini toolnya udah jadi dengan sesuai keinginan kita. Misal katakanlah seperti itu. Oh, kita bagikan misal sebuah linknya. Misal, salin dulu. Nah, nanti ketika orang lain memasukkan link tool kita, itu kebuka langsung, bahkan siapapun bisa membuka. Kita tuh capek-capek ya, capek-capek mikirin prompt, capek-capek otak-atik di Gemini, capek-capek mikirin gimana ini tuh gagal lagi, gagal lagi, bikin lagi. Tapi ketika jadi, ini tuh bisa diputar atau bisa dibuka oleh orang lain. Kan itu nggak enak ya, maksudnya kita tuh nggak enak. Kita udah capek-capek bikin karya, terus bisa dibuka sama siapapun, terus bisa dicuri gitu sama orang. Apalagi kalau karyanya benar-benar bagus, benar-benar masterpiece gitu, benar-benar sesuai dengan idam-idaman kita banget. Nah, itu kan akan sangat rugi apabila gampang banget dibuka sama orang lain seperti ini. Nah, untuk itu kali ini saya akan memperkenalkan cara pengamanan hasil karya tool di Gemini. Nah, ini namanya adalah bagian adalah TSM Gemini AI Spreadsheet Press. Nah, jadi di sini adalah tool manajemen sistem di Gemini gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya, oke, katakanlah tool ini udah jadi ya. Katakanlah tool ini udah jadi gitu. Tool ini udah jadi. Bagaimana cara mengamankannya supaya tool ini tidak dicuri orang lain atau tool ini bisa dijual lagi? Jadi kan kita enak ya bisa jual lagi. Nanti eh, yang beli tinggal kita kasih link sama passwordnya atau sama key-nya ya. Nah, jadi kita ambil kodenya ini. Nah, jadi di sini kan ada beberapa fitur ya. Ada judul tool. Ini tuh hasil encode ya. Di sini di bahasa 64. Sebenarnya ini judul tool. Terus ada HTML. Jadi kita copy HTML yang ada di sini. Nah, HTML yang ada di sini, ini kan toolnya yang tadi kita bikin. Ini tool yang tadi kita bikin. Nah, kode HTML-nya kita copy. Sulit banget ya. Kode HTML-nya kita copy. Jadi sambil jalan dulu aja ya, nanti bisa ada pertanyaan atau ada yang kurang paham. Ini kita copy HTML-nya.
HTML-nya saja ya. HTML-nya saja. Kita copy, masukkan ke sini. Katakanlah masukkan ke sini. Enggak ada ini ya. Enggak ada ini tadi. Enggak ada doc HTML. Masukkan ke sini. Kita namain aja toolnya, misal tool suara, misal TSC, tool suara cerdas, misalnya katakanlah seperti itu. Nah, tadi kita udah copy HTML-nya, terus kita copy script-nya. Kita copy script-nya. Nah, tapi script-nya jangan dibawa ya. Kita copy aja di sini. Kita copy script-nya, tapi script-nya jangan dibawa. Tadi udah yang atas HTML-nya. Tadi HTML-nya dari sini ke atas ya. Sekarang kita copy script-nya yang ini, yang ada script. Terus kita copy, script-nya jangan dibawa, kita terus copy ke bawah. Nah, script yang bawah juga yang penutupnya jangan dibawa. Ini kita copy, masukkan ke JS. Masukkan ke JS. Di sini juga udah di pemberitahuan ya, JS tanpa script. Nah, sekarang kita namain aja V1 ya. V1. Itu namanya apa? TSC. Jadi kita dinamain dulu TSC. Nah, ini kita udah memasukkan kode yang udah kita bikin tadi di Gemini. Kita udah masukkan di sini. Sekarang kita atur lisensi buat nanti kalau ada yang mau beli ke kita. Nah, kita copy baru di sini misal. Kita mau jualan tool nih, yang tadi misal dijualan ke iseng-iseng aja ke teman-teman, misal jualan 10.000, 20.000 misal. Ini buat seru-seruan aja misal. Nah, nanti kita ketika ada yang beli dikasih masing-masing, misal TS1 misal, ada yang beli pertama nih TS1 atau misal TS 1000, terserah itu untuk kuncinya ya. Ini untuk tanggal pembelian misal. Ini untuk namanya siapa? Misal yang membeli namanya Mumi misal. Kasih kayaknya mau disamain sama yang beli nggak apa-apa, misal Mumi TSC. Mumi beli tool suara cerdas misal. Nah, ini untuk kuota. Jadi nanti bisa di kuota berapa kali, satu kali generate. Ini berkurang satu, misal satu kali generate ini jadi 971 misal, ini 970 misal. Nah, ini untuk expired. Jadi ketika misal kita jualan 50.000 tool kita per tahun misal. Nah, nanti kita di sini ditulis aja misal tanggal berapa 2026 misal. Setahun aja, hitung setahun aja. Dari mulai mereka membeli misal. Nah, ini untuk status aktif, misal nanti kalau nggak diperpanjang sama dianya, ya udah jangan diaktifin. Nah, ini untuk akses tool sebenarnya sama aja untuk akses tool kayak yang ini ya, kayak yang di sini. Cuma ini mah di encode ya. Saya pakai aja yang ini ya, yang nggak di encode. Misal TSC misal. Di sini namanya TSC juga. Nah, ini misal ini tool kita yang tadi yang bisa dibuka sama siapapun, nanti tuh nggak akan bisa dibuka ya. Kita coba lihat bareng-bareng. Kita coba lihat bareng-bareng. Nah, jadi sekarang ketika mau masuk ke tool kita, itu harus aktifasi dengan lisensi yang kita berikan, misal. Tergantung permintaan dia boleh, tergantung kita yang ngasih lisensi boleh. Jadi kan lisensi yang di sini ya, lisensi yang di sini, kayak di sini nih, itu bebas ya. Tergantung mau kita aturannya, mau kita yang kasih lisensi, mau mereka yang menamai lisensinya nggak apa-apa. Nah, berhubung tadi katakanlah saya udah bikin lisensinya, kita copy,
Kita masukkan ke sini. Kita tunggu. Nah, sekarang masuk ke tool yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sekarang kita bebas berkarya di Gemini, kita bebas menjual, itu bebas, terserah teman-teman. Teman-teman tinggal bikin tool, terus share di landing page atau share ke teman, nggak apa-apa. Ini mau beli tool saya misalnya, beli, nanti kita kasih kuncinya. Karena supaya apa? Supaya nggak semua orang bisa buka atau bisa bongkar tool-tool yang sudah kita bikin. Kan tadi kita juga tahu untuk bikinnya tuh susah gitu. Terus ngabisin waktu. Terus kita otak puyeng gitu. Atik prompt gimana caranya supaya sesuai keinginan kita. Nah, untuk itu TSM ini membantu teman-teman. Nah, TSM ini membantu teman-teman untuk tadi kelihatan nggak ya pas buka lisensinya? Oh, login lisensi. Oke, kita ulang. Sorry. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini. Jadi, ketika teman-teman mau bikin apa? Mau nge-share link, itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena udah kita kunci tadi di TSM atau Tool Management System. Nah, sekarang kita udah masukkan sandinya atau kayaknya yang tadi kita buat, yang Mumi TSC itu, sekarang kita masuk. Nah, sekarang masuk ke tool yang sudah tadi kita buat ya. Sekarang masuk. Ya, intinya seperti itu. Intinya TSM ini sengaja disediakan supaya apa? Supaya teman-teman yang berkarya membuat tool di Gemini nanti tidak akan apa istilahnya, biar lebih semangat. Semangatnya apa? Karena teman-teman sekarang bisa bikin tool di Gemini terus bisa dijual. Itu mah bebas ya. Karena apa? Karena tool TSM ini bisa memuat hingga 1 juta lisensi gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini bisa berkarya banyak, untuk toolnya juga bisa banyak. Nah, nanti juga bisa banyak untuk lisensinya. Jadi teman-teman dengan adanya TSM ini teman-teman bisa bebas berkarya, bisa dijual, terus nggak perlu khawatir ada yang nyuri, nggak perlu khawatir untuk diduplikat kode-kodenya, karena sayang banget kalau nanti kita udah bikin tool tapi dicuri orang, udah bikin tool terus diduplikat orang, kan gak enak ya. Nah, untuk itu dengan adanya TSM ini teman-teman pertama bisa bebas berkarya, bisa nggak khawatir dalam berkarya, terus selanjutnya bisa dijual lagi, lumayan nambah-nambah penghasilan. Kan ketika tool kita banyak nih, misal katakanlah kita punya 20 tool nih hasil di Gemini. Kalau misal kita ngerasa bahwa toolnya tuh masih standar-standar aja, nggak apa-apa jual 20.000 per tahun misal. Kan lumayan tuh kalau kali 20 tool berapa. Atau misal jual paket nih, saya jual 50.000 20 tool misal. Jual aja gitu sekarang, karena apa? Kita nggak ngerasa khawatir karena kita sudah punya lisensi gitu. Kita udah punya lisensi. Kita udah punya hak cipta istilahnya. Kita nggak orang lain nggak akan bisa sembarangan untuk menduplikat, memakai atau menyalahgunakan tool yang kita punya, karena nanti kita akan punya tool sendiri. Nah, untuk pengaturan ada di config ya, untuk warna dan lain sebagainya, email, untuk kontak admin, karena nanti kalau ada yang beli bisa kontak admin dan lain sebagainya. Nanti silakan saja dipertanyakan kalau ada pertanyaan. Takutnya tadi saya ngejelasin kurang paham atau ada yang mau didiskusikan, silakan on mic saja. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa lanjut nih, ketika kita udah tahu bahwa Gemini ini bisa dikunci, terus bisa kita kasih lisensi, kita mungkin lebih semangat lagi. Oh, ternyata bisa dikunci nih. Oh, ternyata kita bisa punya lisensi sendiri nih. Nah, mungkin kita lebih semangat lagi untuk membuat karya-karya di Gemini
nantinya untuk entah itu mau dibagiin boleh, terus mau dijual lagi tentunya itu di era sekarang atau di zaman sekarang tuh kita bisa bikin tool terus dijual berkali-kali, tentu itu sangat menguntungkan ya. Kita cuma bikin sekali aja, bahkan sehari juga kita fokus bikin satu tool, cukup sehari aja nantinya kan kita bisa jual terus berkali-kali. Jadi lumayan nih dengan adanya TSM ini, dengan adanya kunci lisensi ini, kita bisa bebas berkarya dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari tool berkali-kali lipat dan eh, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Oke, oke mungkin bisa lanjut ke tanya jawab dulu ya. Nanti kalau masalah bikin tool, misal masalah bikin tool, nanti kita bisa bareng-bareng lagi. Misal bisa request nih, mau bikin tool ini nih, misal pengen bikin tool ini, udah nanti kita bareng-bareng bikin gitu. Kita bareng-bareng simak bareng-bareng. Tapi itu harus ada waktu yang khusus gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Pertama, dari Mas Dani. Cara buat spreadsheet-nya gimana buat kunci? Untuk TSM, untuk tool management system, tentunya itu ada di SheetPress. Ada di salah satu tool dari SheetPress gitu. Nanti bisa Mas Dani nanti bisa tanya ke admin SheetPress bagaimana cara untuk mendapatkan TSM ini gitu. Nanti admin apa akan beritahu gimana caranya untuk mendapatkan TSM ini, TMS ini misal. TMS bisa dipakai di AI Studio juga. Untuk saat ini TMS ini hanya sebatas di Gemini dulu, sesuai dengan namanya ini, sesuai dengan namanya TMS atau Tool Management System Gemini AI. Jadi sementara ini TMS ini hanya bisa dipakai di Gemini Canvas dulu gitu maksudnya, di Gemini Canvas gitu mungkin untuk Mas tanya Agung Hari. Mas Agung Hari mungkin itu untuk TMS ini. Oke, yang lain silakan jika ada pertanyaan boleh di on mic. Selamat malam, Bang. Boleh? Oke, silakan. Setiap live-nya ini ada rekamannya enggak di YouTube? Aku telat ini. Oh, ada. Tenang aja ada. Kemarin tuh pas buat template tuh ada gangguan mungkin. Eh, jadi nggak di-share karena emang nggak ada rekamannya. Kalau sekarang sementara ini masih aman nih. Kayaknya ada rekamannya. Jadi untuk Channelnya, pembuatan tool ya, ya. channelnya apa itu? Channel YouTube-nya di live. Sheetpress. Oh, Sipres ya. Ya. Iya. Duh, ini daging semua ini saya agak telat selalu nggak memperhatikan ini cara. Oh, untuk tool sih kita masih sebatas pengenalan dulu aja untuk cara pembuatan tool gimana nih. Misal pakai prompt terus nantinya tuh saya tekankan kembali lagi bahwa tidak cukup dengan satu kali generate gitu, harus beberapa kali. Harus kita minta lagi, ubah warna minta lagi, terus pengen hasilnya seperti apa minta lagi gitu. Emang bakal cukup panjang gitu. Jadi sementara ini saya cuma eh, mengenalkan dulu bagaimana bikin tool Gemini. Terus yang terpenting itu bagaimana cara menguncinya gitu. Karena kan banyak sekali coba bapak-bapak di sini misal ngecek yang jual-jual tuh kan kebanyakan apa bisa kebuka terus menerus karena apa? Karena mereka tidak bisa menguncinya gitu. Bahkan bisa terus di-share-share ke orang lain gitu. Tapi kalau kita cuma satu orang, satu lisensi misal, Artisel, ada contoh linknya Bang? Maksudnya contoh link apa? Link tool atau apa?
Link tool yang sudah dikunci. Oh, tentu. Tadi belum melihat ya? Bentar. Link tool yang belum dikunci. Oh, link tool yang sudah dikunci. Tadi udah. Ini boleh teman-teman nih. Boleh apa? Boleh dicek nih. Boleh dicek, saya share di sini. Boleh cek di sini. Untuk link toolnya boleh silakan dicoba-coba. Ini saya kasih kuncinya. Saya akan kasih kuncinya. Saya kasih kuncinya nih. Boleh silakan. Itu untuk kayaknya ya, yang Mumi TSC itu bisa dicoba. Itu linknya. Jadi selain itu kelebihannya gini ini tuh. Saya lupa tadi. Nah, jadi kelebihannya gini. Kan ini tuh beda-beda tool ya. Ini tuh beda-beda tool, ada Reels, Gen AI, terus ada Poster. Nah, saya coba ya buka satu-satu. Saya coba buka satu-satu. Jadi kita cuma butuh satu link, tapi beda-beda tool gitu. Caranya apa? Ya caranya kita cuma di beda-beda kuncinya aja. Beda-beda pembukanya aja. Misal, ini tuh linknya sama kayak yang tadi. Kita buka. Ini tuh beda lagi toolnya. Nah, beda lagi ya. Saya coba link yang ini lagi ya. Saya buka yang ini lagi linknya. Saya coba buka di yang lain. Nih saya masukkan lagi. Tapi sekarang saya masukkan dengan kode yang berbeda ya. Itu bakal beda toolnya. Karena tergantung kuncinya masing-masing. No. Beda ya. Beda lagi toolnya. Ini food poster. Yang mungkin tadi udah dibagiin. Kemarin-kemarin udah dibagiin nih ke grup. Saya coba yang lain lagi. Tapi masih dengan link yang ini. Masih dengan link yang ini ya. Saya copy lagi. Saya share lagi. Saya buka lagi. Terkunci lagi tentunya. Kita buka lagi dengan kode yang berbeda. Kita buka dengan kode yang berbeda. Munculnya beda lagi. Nah, jadi kan kalau itu mah tergantung kita. Ketika kita ada yang beli, oh ada yang beli narator voice AI misal. Kodenya apa? Tergantung kita yang ngasih. Misal, toolnya apa, kodenya apa, nanti tinggal ditulis aja. Seperti tadi ya. Misal toolnya apa, nanti tuh kodenya apa, misal tergantung kita yang isinya di sini apa. Itu mungkin. Oke, jika ada yang belum jelas, boleh silakan ditanyakan kembali. Minta diulangi tadi yang di awal ngeprom menuliskan gunakan HTML, apa itu ya? Oh, jadi pada intinya kalau yang bisa dikunci itu harus menggunakan apa? Bahasa pemrograman HTML, CSS dan JavaScript saja. Jangan bu saya tuh ubah gambar dengan fitur lengkap, misal berikan banyak opsi, misal terakhir gunakan HTML, CSS dan JS. Jadi ininya harus ditekankan karena nanti suka ada bahasa pemrograman yang lain kayak Python gitu, kayak yang lain-lain ya. Tiba-tiba suka ada aja. Nah, itu susah dikuncinya. Di TMS ini, di Tool Management System, di Citrus ini susah. Jadi
harus minta ke Gemini-nya tuh gunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau kesininya ya bebas gitu, mau apa aja misal. Nantinya itu bisa dikunci kalau seperti ini. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa sambil. Oh, lagi ya? Nah, sekali lagi, saya tekankan, untuk malam ini, untuk pertemuan malam ini, saya ingin memperkenalkan tool manajemen sistem. Gunanya untuk apa? Agar teman-teman semangat dalam berkarya, semangat dalam bikin tool, karena kita juga udah tahu ya, bikin toolnya tuh gampang. Kita cuma masuk ke Gemini ya, kita cuma masuk, terus ininya kasih ke kanvas misal. Pendapat TMS-nya gimana untuk Gemini AI yang digunakan versi free atau lisensi pro. Nah, untuk Gemini-nya itu bebas gitu. Mau free atau lisensi pro, itu bebas. Tidak ada batasan apapun sebenarnya. Mau lisensi yang free, mau lisensi pro, itu bebas. Tapi yang alangkah baiknya itu kita fokus dulu di prom gitu. Sebenarnya gini ya, untuk yang free sama yang pro itu biasanya kan ada batasan-batasan tertentu gitu. Ada batasan-batasan tertentu. Jadi sebenarnya walaupun di Gemini free juga bisa kita bikin. Bahkan sebelumnya saya juga bikin beberapa tool, ada 5 tool yang udah saya bikin, tapi hasilnya bagus-bagus kok. Padahal itu free gitu, nggak apa-apa. Mau yang pro mungkin nggak apa-apa, nantinya supaya kita bisa lebih leluasa intinya. Kalau pakai pro bisa lebih leluasa lagi untuk bikinnya. Itu mungkin. Terus untuk ini, untuk mendapatkan TMS-nya di mana? Untuk mendapatkan TMS bisa kontak admin Sitpress ya. Karena itu TMS generat milik Sitpress. Bisa dikontak ke admin Sitpress. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti di hari apa ya? Nanti mungkin hari selanjutnya kita bisa bareng-bareng bikin satu tool, misal fokus. TMS berarti bisa dikasih lisensi per orang. Iya betul. TMS. Ketika kita punya TMS, kita bisa dikasih lisensi per orang, bahkan per tool gitu. Bisa gitu. Nah, jadi di Sitpress ini kita juga bisa mengadakan, teman-teman kalau ada yang mau jualan tool, punya Sitpress juga boleh. Ada jualan tool punya Sitpress. Misal di Sitpress ada beberapa tool yang bisa dijual. Ada sementara ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tool. Kalau mau jual boleh, nanti ya kayak tadi, nanti dikasih kuncinya ketika ada yang beli, kasih kuncinya. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen apa? Pengen gunain aja, misal pengen gunain aja boleh, nanti kontak admin Sitpress. Misal saya butuh beberapa tool yang udah tadi saya tunjukin, ada Put Foster, ada video rel, misal ada apa? Narator voice AI. Saya butuh untuk untuk kebutuhan pribadi, misal tool-tool ini boleh misal kontak aja admin Sitpress untuk membeli tool ini. Terus ketika ada yang saya mah pengen berkarya, terus pengen jual lagi, saya mah butuh TMS-nya, boleh nanti tinggal kontak aja admin Sitpress. Nah, gitu mungkin. Jadi di sini teman-teman bisa jual tool kembali ya, lumayan lah,
menurut saya benar-benar itu benar-benar ide yang bagus ya, dari itu hasil karya developer di Citrus, itu benar-benar jenius banget. Dan saya sendiri pun bisa jual sendiri gitu ketika saya bikin tool, misal saya bikin tool beberapa, terus saya bisa jual lagi minimal lah ke teman-teman, atau bisa jual lagi dengan landing page misal, atau di Facebook kita jual lagi bisa. Karena sekarang kita udah punya kuncinya, jadi nggak takut untuk diduplikat, nggak takut untuk dibobol, nggak takut untuk dicuri gitu. Jadi tenang aja, sekarang kita udah punya kuncinya, kita bisa bebas berkarya gitu ya. Ini udah jadi nih tuh toolnya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan sampai sini. Saya tunggu 5 menit mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya tutup. TMS sekali beli langganan ya. Oh, sekali beli. Sekali beli tentunya. Untuk download error terus ya. Kenapa? Kalau misal download error untuk tool ya. Tool bukan. Ketika apa? Untuk download tool bukan. Maksudnya gini, ketika kita generate gambar, terus gambar hasilnya kita download, terus error gitu bukan? Mas Dani. Oh, yang audio tadi. Berarti itu masih belum sempurna. Katakanlah saya juga tadi kan katakan itu tuh harus beberapa generate lagi gitu. Bahkan ada yang nyampe, aduh banyak banget prosesnya ketika saya juga bikin tool yang ubah apa? Yang nyatuin foto itu, dua foto jadi satu, misal jadi kayak berdampingan, jadi kayak prewedding gitu. Nah itu tuh perlu beberapa kali generate gitu, lama banget gitu sampai benar-benar hasilnya itu layak untuk digunakan atau layak untuk dijual, itu cukup lama. Jadi yang audio yang tadi itu tuh emang sebenarnya kan belum sempurna gitu. Cuma pada dasarnya saya katakan bahwa untuk membuat tool di Gemini itu tidak cukup dengan sekali prompt gitu. Jadi harus diperbaiki lagi. Misal ketika ini katakanlah ini misal ini tuh nggak ada upload gambarnya misal. Itu harus gimana misal? Nah, itu harus digimanain gitu, nggak ada buat ininya gitu. Nah, itu harus diubah lagi promptnya misal. Itu kan cuma apaan sih ini? Cuma tool-tool kayak gini aja. Misal itu belum sempurna, berarti kita harus sempurnakan lagi dengan prompt. Misal minta ada tombol download misal. Katakanlah kayak kata saya tadi, ada tombol download misal. Berarti itu harus beberapa kali ya. Nggak bisa sekali jadi. Ya pada intinya itu, nggak bisa sekali jadi. TMS apakah mirip dengan tool Word System? Dari Mas Denny Irawan. TMS apakah sama dengan bisa dikatakan seperti itu juga sih. Tentunya bisa dikatakan seperti itu juga karena di sini juga kita udah ada ini di bagian config ya, udah ada ini untuk keamanan gitu. Untuk keamanan anti inspect browser developer tool. Jadi kan kalau misal kita katakanlah ini tuh di katakanlah ini, berarti kalau di inspect ini tuh kodenya ini apa? Kodenya sebenarnya nggak sesuai dengan yang aslinya gitu. Nah, misal katakanlah seperti itu. Kodenya itu nggak sesuai dengan apa yang ada di TMS gitu. Jadi ini tuh benar-benar dikunci. Ya yang munculnya yang ini aja gitu. Aktivasi lisensi, tapi kode toolnya tuh nggak muncul. Kira-kira paham nggak, Mas Denny? Jadi intinya ketika ketika ini diinspek, ini tuh yang munculnya itu kode ini, aktivasi lisensi, bukan kode toolnya gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan tool Quad System juga bisa dikatakan seperti itulah untuk melindungi tool juga sebenarnya. Itu mungkin Mas Denny.
Ya, jadi kan tadi saya katakan bahwa dengan menggunakan TMS ini kita bisa jual lagi, terus tool kita itu nggak bisa dicuri orang lain, apalagi diduplikat orang lain gitu. Karena ketika diinspek juga yang muncul ya tampilan lisensi ini, berarti ketika mereka mau nyuri kode, ya kode yang ini gitu maksudnya. Jadi kode yang ini yang dicuri, bukan bukan kode toolnya gitu. Nah, itu mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti kita bisa di lain waktu kita bisa bareng-bareng ya bikin tool. Untuk saat ini sebenarnya saya tuh pengen ini dulu, pengen teman-teman yuk kita semangat yuk bikin tool gitu. Teman-teman yuk semangat bikin karya karena sekarang ada pengamanannya. Jadi teman-teman walaupun capek-capek bikin tool sehari semalam misal, jadi nggak perlu takut dicuri orang lain, nggak perlu takut diduplikat orang lain, dan tentunya bisa dijual berkali-kali. Itu intinya. Saya tuh yang sukanya tuh ini tuh sebenarnya bukan masalah dicurinya, bisa dijual berkali-kalinya gitu. Ketika saya nawarin ke teman, mau beli nggak misal, tool yang seperti apa misal nih, saya kasih dulu linknya misal. Ini saya kasih dulu kode gratisnya. Misalnya kan ini kan bisa di kuota ya. Nah, di ini tuh kan bisa di kuota ya. Kuota misal saya kasih 5 aja misal. Nih, misal ke teman, misal kasih nih. 5 dulu aja misal kuotanya. Nah, nanti ketika udah habis kan balik lagi tuh ke aktivasi lisensi. Ya udah kalau kamu mau tool ini beli dong gitu maksudnya. Jadi ketika udah habis kita kasih gratisnya, ya dia harus beli gitu. Kayak gitulah intinya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai kalau sebelum kita atau orang lain sebelum membeli tool kita gitu. Gitulah intinya. Jadi yuk kita bareng-bareng bikin tool, nanti kita bareng-bareng berkarya dan untuk menjualnya kembali gitu. Intinya gitulah. Intinya apalagi di zaman sekarang ini tuh udah eranya teknologi, udah eranya digital, apa-apa serba tool sekarang tuh. Makanya kita ini sebuah kesempatan untuk kita. Ini Gemini udah kasih kita leluasa, udah kasih kita keleluasaan untuk kita berkarya bikin tool di sini. Mau tool apapun, mau tool pembukuan, mau tool akuntansi, mau tool administrasi, mau tool manajemen, mau tool ubah gambar, mau tool apapun misal kita bisa bikin dan kita tentunya bisa jual. Itu yang penting. Kita bisa jual karena di sini kita udah punya TMS. Karena tidak semua orang bisa bikin TMS. Tidak semua orang bisa mengunci tool yang kita bikin. Ya itu mungkin. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau dirasa cukup, mungkin saya sudahi untuk pertemuan kali ini. Kira-kira teman-teman udah cukup nih untuk pertanyaan? Udah cukup ya? Ya oke lah. Kalau udah cukup, mungkin itu saja eh, apa eh, penyampaian dari saya. Itu aja informasi dari saya. Kalau ada teman-teman yang ya, kalau ada teman-teman yang memang pengen belajar lagi bareng-bareng bikin tool, nanti kita adain lagi khusus untuk bikin tool gitu. Nanti kan ada sesi bikin tool gambar, sesi bikin tool manajemen pembukuan, misal manajemen bisnis dan lain sebagainya misal. Nanti kita adain lagi, kita bikin bareng-bareng, kita sambil lihat bareng-bareng itu ada jadwalnya lagi. Nah, teman-teman yang mau beli tool dari Seedpress ada juga tersedia. Kalau memang toolnya cocok, silakan bisa beli, bisa hubungi admin Seedpress. Kalau teman-teman pengen berkarya, terus pengen jual tool, jualan tool, butuh TMS untuk mengunci tool teman-teman, untuk mengunci tool hasil karya teman-teman, teman-teman juga bisa kontak admin Seedpress untuk mendapatkan TMS-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.